kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, perkenankan saya Andi Samsualan, moderator acara yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini, untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada yang saya hormati Bapak Insinyur Samsudin Raga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, daerah pemilihan Kecamatan Bikaraya dan Taman Rea, Partai Perindo. Bapak Sirajudin Patape, beliau adalah Ketua Forum LPN. Berikan saya beri aplaus kedua. Satu lagi, sementara dalam perjalanan dia akan datang nanti mengisi materi acara juga ya. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Samsudin Raga saat ini adalah tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang aktif periode 2019-2024. Artinya 2024 sisa 2 bulan lagi kita memasuki 2024. Tidak lama lagi beliau mengakhiri masa jabatannya di bulan September, insya Allah. Daripada merealisasikan sebuah infrastruktur, itulah langkah yang kami lakukan. Terus di bidang pendidikan ini anaknya mau masuk di SMP dengan sistem zonasi, itu juga merupakan sebuah masalah yang dihadapi sama keluarga. Ya, tentu juga kami bisa menginput atau menerima aspirasi kita, bagaimana anak didik kita semua ini bisa menjadi dengan program pemerintah 12 tahun harus wajib belajar ya, mengawal dengan program itu. Contoh ketika anak kita mau masuk di SMP mungkin tidak lulus dengan sistem zonasi, sistem prestasi dan sistem umum ya. Alhamdulillah kami juga itu bisa mengakomodir. Bisa kita cek saya, bisa juga melalui tim-tim saya yang ada, dan tolong sampaikan Pak Dewan bilang anak saya nanti mau masuk SMP. DPRD Provinsi. Ya, kebetulan juga narasumber kita ini, beliau ini Pak Sirajudin, ketika belum memiliki juga Andi, mungkin ada di antara tim-tim yang tidak sejajar. Iya, tidak apa, kan dia lain pilihannya juga Oh iya. Jadi Bu Nureni cukup ya, Bu Nureni cukup ya, cukup juga. Ibu Nureni cukup. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, silakan. Nama saya Andi Eva Rosada dari Laikang Biringkanaya. Yang pertama mungkin tidak sesuai ya Pak dengan materi hari ini, tapi selain karena Bapak bisa menjadi aspirasi bagi kami, saya sampaikan saja Pak. Kebetulan kemarin saya dengar ini ada perbaikan data warga miskin. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, itu kalau misalnya kita mau bukan mengajukan ya, mau mengetahui bagaimana sih alur-alur untuk pendataan untuk warga miskin, karena yang di lapangan terjadi itu terus Pak namanya. Nah, padahal sudah ada dibilang perbaikan data warga miskin, tapi namanya itu terus. Yang saya tahu, yang tadi Bapak sampaikan ada KIS, itu termasuk ada PKH, ada BLT, ada PIP, ada bantuan pangan non tunai, tapi orangnya itu terus sih Pak. Nah, ya, dan kedua terkadang yang buku dekat diceritanya sama pejabat setempat. Nah, saya bisa mudah-mudahan nanti ini mungkin yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak toh, tapi bisa lah jadi aspirasi kembali, karena di lapangan betul-betul banyak yang tidak sampai. Karena saya biasa itu lihat,
Ya, betul Pak. Ini baru-baru ada data warga perbaikan. Tapi begitu saya tanya, katanya sudah ada masuk namanya. Nah, saya cek di beberapa warga, sudah pernah ada yang mendata, tidak ada. Dan saya tanya lagi, dia bilang nih, sudah ada nih masuk pakai data lama. Begitu jawabannya, saya masih ada chatnya, kita masih pakai data lama. Loh, ini kan perbaikan. Orang kan tidak selamanya mau kayak terus. Ada yang bilang perubahan seperti Bapak tadi bilang, ada yang kena pemutusan kerja waktu kemarin COVID. Itu kan tidak ada pemasukan. Yang mana sih bilang ada syarat untuk warga miskin? Itu yang pertama Pak Dik. Kedua, minta maaf sebelumnya ini yang tadi hanya penambahan yang betul dia bilang tadi Bapak Sirajudin untuk pengurusan KTP mungkin bisa, tapi yang lainnya ibu-ibu kita mau download ke aplikasinya itu ada sebenarnya untuk menghindari kayak pungli-pungli PJRT itu semuanya memang serba gratis. Mau KIS itu ada aplikasinya, kita buka nih RT Pintar, ada semua di situ. Aplikasinya juga Dukcapil, silakan. Satu lagi Pak, bisa? Minta maaf sebelum ini. Saya biasa tangani untuk warga untuk penguburan Pak ya, untuk dilaikan utamanya. Itu saya mau tahu Pak, minta maaf sebelumnya. Terkadang ada warga yang mau dimakamkan, katanya tidak boleh, harus itu tempat khusus, harus ada nota dari anggota dewan. Begitu pernyataannya Pak. Kalau kenapa tempatnya dari sini? Bilang itu harus ada nota dari anggota dewan. Kenapa? Saya bilang susahnya hidup dicari tanah yang bebas banjir, orang mati juga dicarikan tempat yang baik, tapi kenapa ini khusus ada nota dari anggota dewan? Apa syarat-syaratnya? Dia bilang untuk penguburan dilaikan itu Pak. Terus satu lagi untuk yang tadi tata ruang, betul dia bilang Bapak tadi yang dari Bakung, mungkin kalau ada pembangunan yang kayak membangun rumah itu kendalanya kalau membangun tetangga Pak, terkadang bertengkar memang gara-gara itu God, karena dia tidak mau pusing, yang jelas mau masuk pasirnya atau cipinya apa dia tidak mau pusing, akhirnya itu nanti yang buntu, Nah, di mana kita melaporkan kayak begitu Pak? Mau melapor biasa sama RT, lebih dekat itu RT ya. Nah, itu ya. Jadi pertama-tama itu pertanyaannya terkait daripada sensus, sensus penduduk yang layak menerima atau tidak layak menerima. Jadi pertama itu kami di lantai itu, ini kan masih data lama. Ya. Kami menghitung pada saat anggaran di Banggar, pada anggaran, saya sudah menyampaikan bahwa perlu ada untuk mendata ulang ya terkait daripada bantuan sosial yang terjadi dengan masyarakat kita. Dan pada saat itu, alhamdulillah DPR menyetujui untuk dianggarkan itu pendata. Iya, jadi pendata ini dan kami garis bawah di situ setiap kegiatan itu harus disampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya RT RW, karena dia yang mengetahui yang sesungguhnya warganya bahwa ini layak untuk menerima, ini layak yang mungkin tadinya sudah ekonominya sudah meningkat, ya serahkan kepada warga lain yang berhak untuk menerima. Ya, tapi pada saat itu kemarin setelah pasca COVID selesai, ini pendataan ada Bu. Tapi ternyata kalau penyampaiannya itu tidak sesuai apa yang kami harapkan. Pada saat itu ternyata data-data yang ada sekarang ini masih berkecimpung kepada data yang lama. Ya, sehingga tidak terarah. Ya, sudah otomatis itu sudah terarah, bukan artinya bahwa ini juga kami berharap kepada warga yang sesungguhnya tingkat ekonominya yang tadinya itu dapat bantuan, ya kiranya untuk diberhentikan saja, sampaikan saja pada pemerintah setempat, baik itu RT RW sampai di kelurahan, agar kiranya diputuskan karena
Alhamdulillah kami sudah mendapatkan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami bisa diberikan ini bantuan kepada saudara-saudara kita yang layak lagi, ya kan begitu. Iya. Nah, berarti sementara dalam perjalanan dia akan datang nanti mengisi materi acara juga ya. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bantu ganti. Iya. Iya. Nah, ini di luar daripada tugas dan tanggung jawab selaku anggota dewan. Tugas dan tanggung jawab selaku anggota dewan cuma 3 tugasnya: membuat undang-undang, mengawal kebijakan pemerintah terhadap KIS. Bagaimana?